biji pada tumbuhan angiospermae didahului dengan proses pembuahan ganda. Bagaimana proses pembuahan ganda tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pembuahan ganda merupakan mekanisme yang biasanya terjadi pada kelompok angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, di mana nanti akan terjadi peleburan antara inti generatif 1 membuahi ovum akan menghasilkan zigot yang sifatnya diploid, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan endosperma sebagai bentuk cadangan makanan yang dia sifatnya triploid. Inti sel dalam serbuk sari akan membentuk inti generatif 1 dan inti generatif 2. Setelah beberapa saat, serbuk sari akan berkecambah membentuk tabung serbuk sari atau disebut sebagai pollen tube sebagai jalan menuju kantong embrio. Tabung serbuk sari akan tumbuh dari kepala putik hingga menuju ke kantong embrio sebagai jalan bagi inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju kantong embrio. Jadi tadi setelah adanya proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, serbuk sari akan membentuk yang namanya pollen tube, teman-teman. Kemampuan membentuk pollen tube ini adalah hasil bantuan dari kepala putik juga yang mensuplai nutrisinya. Setelah itu, dari pollen tube atau kantong embrio itu digunakan sebagai jalan untuk masuknya inti generatif 1 dan inti generatif 2 dari serbuk sari yang dibawa menuju ke kantong embrio. Nah, pertumbuhan tabung serbuk sari atau pollen tube tadi diatur oleh sinyal kimiawi yang dikeluarkan oleh jaringan putik, di mana nanti kantong embrio ini terdapat pada dasar putik dan merupakan tempat terjadinya pembuahan. Inti sel serbuk sari nantinya akan berjalan di sepanjang tabung tersebut hingga mencapai kantung embrio. Nah, setelah mencapai pada kantong embrio, inti generatif 1 ini akan membuahi ovum untuk nantinya membentuk zigot. Zigot akan berkembang membentuk yang namanya embrio. Nah, sedangkan inti generatif 2 ini akan membuahi inti dari kandung lembaga sekunder yang membentuk endosperma, dia sifatnya triploid. Sperm ini berfungsi sebagai tempat untuk cadangan makanan bagi berkembangnya biji. Nah, bisa memungkinkan cadangan makanan ini seiring bertambahnya atau berkembangnya biji dari suatu individu itu endospermnya lama-kelamaan akan habis. Itu tadi berkaitan dengan pembahasan bagaimana terjadinya pembuahan ganda pada kelompok tumbuhan angiosperm. Mekanismenya melibatkan dua tahap antara pembuahan inti generatif 1 dan ovum, yang satunya adalah inti generatif 2 dengan kandung lembaga. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.